Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji Ustadz di pertemuan Google Meet kemarin nih, kan kemarin Ustadz janji akan membuat video pembelajaran di pertemuan kedua. Dan untuk mempermudah kalian juga biar ketika Ustadz memberikan tugas, memberikan materi-materi itu lebih paham lagi. Oke, langsung saja kita ke video pembahasannya. Tapi sebelum itu pastikan kalian membawa atau membuka buku paket kalian yang di sini nih. Oke, itu aja. Langsung saja kita ke video pembelajarannya. Perangkat lunak pembuat presentasi untuk TIK jenjang 5 pastinya. Oke, langsung saja. Menurut kalian ya, kira-kira ketika kalian ngebayangin presentasi, pasti berhubungan dengan kita pasti harus ngomong di depan seperti Ustadz nih. Kita ngomong di depan, terus mempresentasikan apa pembahasan ataupun topik ke depan teman-teman kita. Yang mempresentasikan suatu topik ataupun acara biasanya disebut apa? Presenter. Ya nggak? Presenter itu biasanya ada di TV, ada di radio. Nah, tahu nggak kalian ternyata ada perangkat lunak pembuat presentasi yang ngebuat kita nih yang kayak Ustadz nih yang presentasi atau presenter itu mempermudah Ustadz dalam membuat presentasi. Dan tahu nggak, animasi yang kalian lihat di belakang Ustadz ini nih, itu dibuat dari aplikasi atau perangkat lunak pembuat presentasi. Dan apa aja sih aplikasi atau perangkat lunak pembuat presentasi itu? Langsung saja kita lihat. Nah, di sini ada Microsoft PowerPoint, ada OpenOffice Slideshow, ada Key Presenter, ada CorelDRAW Presenter, terus ada Google Spreadsheet. Yang akan Ustadz bahas kali ini nih, di video ini Ustadz akan ngebahas sesuai dengan buku paket kalian di bab 1, itu adalah Microsoft PowerPoint. Karena, kenapa Ustadz memilih Microsoft PowerPoint? Karena Microsoft PowerPoint ini yang sering banget kita gunakan, yang sering banget orang umum pada gunakan di dunia kerja ataupun di dunia pendidikan, yaitu Microsoft PowerPoint ini. Dan termasuk yang Ustadz pakai tadi itu adalah PowerPoint. Dan sebenarnya ada sih aplikasi atau perangkat lunak yang hampir sama PowerPoint, itu kurang lebih sama. Apa itu? Google Sheet namanya. Nah, itu yang ada di lingkaran merah itu. Jadi ternyata ada aplikasi yang bisa kalian buka di HP. Tentunya di HP. Insya Allah nanti akan Ustadz bagi linknya di deskripsi. Oke? Nah, ini nih tampilan ataupun jendela dalam PowerPoint atau Microsoft PowerPoint 2013 kalau nggak salah. Jadi di tampilan 2013 ke atas itu tampilannya seperti ini. Tapi 2013 ke bawah itu tampilannya lain lagi. Gitu. Dan apa aja sih fitur-fitur yang kita bisa dapat di Microsoft PowerPoint ini? Yang di kotak hitam pertama itu namanya adalah title bar. Jadi title bar itu judul dalam presentasi kita, dokumen presentasi kita. Itu apa sih? Nah, defaultnya presentation 1 Meet PowerPoint. Jadi seperti itu. Nah, kemudian itu ada yang namanya Quick Access Toolbar. Apa itu? Akses cepat untuk menuju toolbar yang biasa sering kita gunakan. Apa aja itu? Biasanya itu ada yang namanya tombol Save dan tombol Open dan tombol New Document atau New Presentasi baru. Jadi itu akses tercepat yang biasa digunakan dalam pembuatan PowerPoint. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya ada yang namanya tab menu. Apa itu tab menu? Tab menu itu biasanya kumpulan menu. Itu ada menu file, menu home, menu insert, design, transition, animation, dan lain-lain. Bisa kalian lihat di kotak biru. Itu semua adalah tab menu. Jadi di masing-masing tab menu itu biasanya ada kumpulan toolbar. Toolbar ini yang berfungsi untuk mempermudah kita dalam mengerjakan atau membantu kita dalam mengerjakan atau membuat presentasi yang akan kita presentasikan nanti. Nah, jadi insya Allah Ustadz akan bahas ke depannya gimana cara penggunaan dan sebagainya. Tapi ini kita pengenalan dulu pastinya, oke? Dan selanjutnya ini adalah slideshow. Jadi apa itu slideshow? Slideshow itu biasanya kumpulan slideshow. Jadi kumpulan slide-slide yang akan kita tampilkan nanti di tampilan utama yang seperti kalian lihat di belakang Ustadz ini. Jadi slideshow itu kumpulan slide gitu, kumpulan lembar-lembar yang akan kita presentasikan nanti seperti itu. Nanti penjelasannya di next video mungkin atau di next pertemuan Ustadz akan bahas. Oke? Kemudian, nah ini namanya title bar. Jadi namanya sih title bar, tapi fungsinya itu nggak hanya untuk title ataupun teks, tapi bisa juga digunakan untuk
insert gambar, kita insert video di dalam title bar ini, nggak hanya teks. Oke, selanjutnya namanya adalah slide view. Itu tampilan yang akan muncul di layar komputer kita. Tampilan seperti apa yang kita inginkan, tampilan untuk ngedit atau tampilan untuk presentasi. Insya Allah nanti Ustadz jelasin juga di next video. Jadi kali ini di pekan ini kita pengenalan sedikit-sedikit tentang apa aja sih fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Dan selanjutnya itu desain idea. Itu desain yang ditawarkan oleh PowerPoint sendiri. Jadi kita bisa menggunakan desain yang ada, yang sudah disiapkan sama PowerPoint, tapi kita juga bisa membuatnya secara manual. Tapi ini tampilan yang cuma ada di 2013 ke atas biasanya. Ustadz, gimana sih cara menambahkan dokumen baru di PowerPoint? Oke, kita lihat aja langsung. Nah, jadi hal yang pertama kita harus siapkan itu adalah ini, kita buka dulu PowerPoint-nya. Nah, bisa kita lihat di sini ada banyak tampilan. Gimana sih Ustadz cara buatnya? Nah, di sini ada tampilan new. New ini kita bisa milih mau blank presentation, mau kita pakai template yang sudah disiapkan sama PowerPoint. Ya terserah kita, suka-suka kita, dan apa yang akan kita presentasikan bisa kita sesuaikan di template-template yang sudah disiapkan oleh PowerPoint. Kemudian ada recent file. Recent file ini untuk ngebuka file yang sudah kita simpan sebelumnya. Nanti Ustadz akan jelaskan di next slide. Nah, untuk menambahkan atau membuat dokumen baru, itu kita bisa klik yang namanya blank presentation. Nah, itu blank presentation. Jadi, nanti akan muncul tampilan seperti awal tadi. Atau, kita bisa ke menu new, kemudian setelah ke new, kita bisa klik blank presentation. Atau, kita bisa milih template yang kita inginkan seperti tadi. Mau seperti apa template kita, tampilan nanti di PowerPoint kita. Nah, selanjutnya ketika kita sudah milih, kita akan masuk ke jendela seperti ini, jendela seperti di tampilan awal tadi. Ustadz, gimana sih cara menyimpan dokumen baru, dokumen yang sudah kita buat? Oke, cara nyimpannya itu simple banget. Jadi, pertama-tama dokumen yang tadi udah kita buka, file presentasi yang kita buka tadi, itu kita ketik, kita isi, terserah kita masukkan gambar, kita masukkan video, terserah kalian, sesuaikan dengan apa yang akan kalian presentasikan. Ini Ustadz contohkan, Ustadz tulis perkenalan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Adi Masyarani. Udah Ustadz ketik, jadi tinggal kalian lihat aja di gambar. Kemudian cara nge-save-nya, klik tombol file, kemudian pilih save as. Nah, di sini ada dua ya, ada save dan ada save as. Apa sih bedanya save dan save as? Save as itu membuat atau menyimpan dokumen yang baru pertama kali kita buat. Berbeda dengan save itu menyimpan dokumen yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi menyimpan dokumen yang kita edit sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah buka dokumen presentasi, kemudian kita edit, kemudian kita save. Kalau save as kita membuat atau menyimpan file simpanan atau file presentasi yang baru seperti itu. Kemudian pilih browse. Jadi kita pilih browse, kemudian nanti muncul tampilan seperti ini. Kita nyimpan di mana, kita pilih mau nyimpan di mana, suka-suka kita. Tapi lebih aman, saran Ustadz kita nyimpan di file D atau local disk D. Jadi kalau di C ataupun di dokumen itu takutnya ketika kita mau install ulang laptop kita itu bakal hilang data-datanya kalau kita nggak backup. Nah, kemudian ganti namanya. Seperti kalian lihat, ganti namanya. Contoh Ustadz kasih jenjang 5 seharusnya. Oke? Kemudian save. Nah, setelah save, nanti tampilannya seperti ini. Coba kalian lihat di title bar. Di title bar yang sebelumnya itu presentation 3, namanya berubah jadi jenjang 4. Terus Ustadz, gimana sih cara ngebuka file yang udah kita buat terus kita simpan tadi? Caranya simple banget. Tinggal kita buka lagi PowerPoint-nya. Kemudian setelah kita buka PowerPoint-nya, itu kita pilih di recent file. Nah, di recent file tadi kita bisa lihat. Nah, kita simpan dengan dokumen yang namanya jenjang 4. Nah, di jenjang 4 ini kita buka, kita klik. Atau kalau misalnya Ustadz nggak ada tampilannya di sini jenjang 4, oke, cara tersimpel lagi itu bisa kita lihat di sini nih. Kita klik open. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di presentation. Nah, di presentation itu muncul yang namanya jenjang 4. Kita bisa buka langsung jenjang 4-nya atau kita klik browse. Kemudian kita cari di mana kita simpan. Misal kita simpan tadi di E. Tapi di sini Ustadz nyimpannya defaultnya itu di dokumen. Terus kita cari, kita buka, kita klik open, kemudian
jeng jeng, tampilannya langsung seperti ini. Kembali seperti semula, kita bisa lihat terbuka file yang sudah kita simpan, yang udah kita buat sebelumnya. Oke, mungkin itu saja sedikit pengenalan PowerPoint dari Ustadz. Mungkin kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tanya langsung di kolom komentar ya. Oke, mungkin sekian video dari Ustadz kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa kalian subscribe channel YouTube-nya Cordova TV untuk ngebantu sekolah kita tercinta yang bagus luar biasa ini. Oke? Dan jangan lupa kalian like and share video ini ke teman sekelas kalian. Siapa tahu teman sekelas kalian lupa membuka Classroom, jadi kalian bisa share langsung di grupnya. Oke? Mungkin itu aja. Dan jangan lupa satu lagi, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video terbaru dari SD tercinta kita. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.